Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bustaminarda. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustaminarda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu sehat. Semoga kita selalu optimis dalam menghadapi hidup ke depan. Sahabat BN, menjalani masa-masa pensiun setelah sekian lama kita bergelut dengan berbagai aktivitas di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang karyawati di berbagai kantor, di berbagai tempat tugas, di berbagai tempat dinas. Tiba-tiba sekarang kita berhenti setelah kita tepat berada pada masa pensiun. Tentu bayangannya adalah sangat indah. Hari-hari yang kita jalani, kita nikmati dengan memanfaatkan uang pensiun. Di samping itu juga kita telah berada di samping anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini merupakan masa yang indah. Kalau kita bayangkan ketika kita menjalani tugas kita masing-masing ketika masih aktif. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah benar-benar begitu yang kita jalani setelah kita memasuki masa pensiun? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin menarik kalau kita bahas dalam kesempatan ini. Sahabat BN, suatu kali ada seorang pensiunan bertemu dengan saya setelah kami sama-sama keluar dari masjid. Dia mengatakan, "Pak Bos, saya mohon bantuan Pak Bos. Pinjam saya uang 1 juta. Pak Bos pegang ATM saya ini. Nanti tanggal 1 Pak Bos tinggal ambil saja uang. Saya sekarang sedang menunggu istri saya yang sedang sakit di rumah sakit. Saya sangat butuh uang 1 juta untuk biaya hidup saya dan istri saya di rumah sakit." Itu katanya. Singkat cerita, di dalam pertemuan kami itu dia langsung mengatakan kepada saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang masih aktif, selagi ada kesempatan untuk aktif, jangan sekali-kali meminta pensiun. Sebab masa-masa pensiun itu tidak enak, sangat berat. Katanya dia yang telah merasakan. Bayangan saya dulu, pensiun memang indah. Kita ada gaji, kita akan di rumah bersama cucu. Tetapi nyatanya tidak demikian. Uang pensiun itu tidak cukup untuk kita dua suami istri saja bulan ke bulan. Apalagi kalau ditambah dengan biaya kuliah anak yang masih ada duduk di bangku kuliah atau di bangku SLTA dan lain sebagainya. Saya termenung ketika dia mengatakan demikian. Dan bayang saya memang masa pensiun adalah masa-masa yang indah. Lantas saya tanya, apakah Bapak dulu tidak mempersiapkan diri untuk pensiun sehingga Bapak saya lihat sekarang ini agak gelagapan menjalani pensiun, kata saya.
Saya akui memang saya tidak ada sama sekali mempersiapkan masa pensiun. Persiapan saya adalah persiapan bayangan keindahan ketika saya menjalani pensiun, duduk-duduk saja di rumah, saya juga terima gaji dari uang pensiun saya katanya. Tapi dalam kenyataannya bukan demikian. Dan saya jadinya teringat suatu kali di sebuah hotel di Jogja, ketika sarapan pagi, saya duduk bersebelahan meja dengan seorang bapak. Saya memperkirakan usianya sekitar 62 tahun atau 65 tahun. Saya heran melihat bapak ini. Dia berdua dengan istrinya, begitu sedang makan, datang beberapa orang anak gadis. Bergembira dan minta uang. Kasihnya uang. Ketika anak-anak itu pergi, saya tanya, Bapak, usahanya apa Pak? Saya bilang. Dan saya pensiunan gitu. Dia mengatakan dia pensiunan dari TNI Angkatan Laut. Kebetulan dia sudah bintang 2. Sekarang apa aktivitas Bapak? Saya sekarang ini memiliki 3 perguruan tinggi. Nanti dia bertanya, Bapak kerja di mana? Setelah saya ceritakan, lantas dia memberikan saran kepada saya. Mohon maaf Bapak, saya memberi saran. Kalau Bapak sekarang sedang dinas, menurut saya berdirilah Bapak dengan kaki kanan Bapak di tempat tugas Bapak sekarang. Tetapi jangan lupa Bapak cari lagi tempat menginjakkan kaki kiri Bapak. Artinya apa Pak? Ketika sekarang Bapak dinas, Bapak jangan lupa membuat usaha yang suatu waktu nanti ketika Bapak pensiun, langsung kaki kanan Bapak letakkan ke tempat dasar berpijak kaki kiri Bapak itu. Bapak geluti itu. Dia mengatakan membangun perguruan tinggi yang 3 itu bukan serta-merta ketika pensiun langsung bangun jadi, bukan gitu. Tetapi jauh hari ketika dia masih dinas aktif. Dan rentang perjalanannya baru menghasilkan bisnis pendidikannya itu lama sekali. Dan dulu yang di depan mengelola usahanya itu adalah istrinya. Penghasilannya sekarang ini katanya waktu itu mungkin lebih dari 10 kali lipat gajinya dulu ketika dia masih dinas. Sehingga dengan mudah dia memberikan uang kepada cucunya yang kuliah di Jogja. Dan ketika Bapak yang mengeluh tadi bicara sama saya, teringat saya Bapak ini. Sahabat BN, ternyata menjadi seorang pensiunan ada kalanya tidak seindah yang dibayangkan yang kita temui. Bayangan indah, kita duduk-duduk manis bersama anak-anak cucu, memanfaatkan uang pensiun kita dari hari ke hari. Sangatlah menyenangkan. Ternyata tidak. Uang pensiun yang kita dapatkan sangat tidak bisa kita harapkan akan mampu memenuhi segala kebutuhan kita sebagai seorang pensiunan. 2 suami istri. Apalagi kalau ditambah dengan anak kita yang masih ada yang butuh biaya kuliah, butuh biaya pendidikan. Sangat tidak cukup. Dan kalau kita di saat pensiun baru mulai berusaha, baru mulai menginjakkan kaki kiri kita pada suatu tempat yang dikatakan oleh Bapak yang
pensiunan angkatan laut tadi tentu tidak mudah. Sebab berbisnis ini tidak sama prosesnya dengan kita menjadi pegawai. Kalau kita menjadi pegawai, bulan baru ini kita masuk kerja, kita sudah jelas. Bulan baru besok kita udah terima uang, gaji kita. Kalau kita berbisnis sama sekali tidak ada jaminan bahwa kita mulai bulan ini bisnis, bulan besok kita telah terima keuntungannya. Jangan kita membayangkan hal demikian. Sehingga memang apa yang disampaikan oleh Bapak yang memberikan ATM-nya kepada saya tadi memang benar. Bayangan kita begitu kita duduk, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan selalu meminta kita memberikan pendapat dari pengalaman kita yang ada. Jangan terlalu berharap demikian. Dan ada kalanya begitu kita menasihati cucu kita, kita katakan, semasa saya dulu berdinas, saya begini. 1, 2, 3 kali mungkin cucu, anak, dan menantu senang mendengarnya. Tetapi kalau setiap hari kita mengatakan demikian, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, anak cucu dan menantu mungkin ada bosannya. Anak karena hormat kepada kita mungkin dia tidak akan bicara apa-apa. Demikian juga menantu. Karena segan dia pada kita. Tetapi cucu yang mungkin masih duduk di SMP, masih duduk di SMA, dia bisa saja bicara sama kita. Ini kakek itu aja yang disebut di hari itu, aja disebut di hari itu. Semasa dulu di sana, semasa dulu di sini. Bosan deh. Kalau dia bicara demikian sambil tertawa, hati kita sebagai seorang pensiunan yang telah berusia di atas 60 mungkin agak terenyuh. Walaupun tidak diperlihatkan. Makanya tidak heran kalau kita melihat ada di antara pensiunan yang beberapa tahun pensiun, mentalnya drop. Ada di antara pensiunan yang beberapa tahun pensiun, banyak air matanya keluar ketika duduk sendirian. Syukur-syukur kalau semenjak dari beraktivitas dekat dengan agama, seperti agama Islam, ketika pensiun bisa aktif di surau, masjid, dan langgar. Yang amat disayangkan kalau ketika kita masih aktif agak jauh dari masjid, agak jauh dari surau dan langgar atau musalla. Alangkah sulitnya kalau dulu tetangga kita melihat kita sulit ke masjid yang dekat dengan rumah kita. Sekarang kalau mau menjadi pengurus masjid, mau aktif di masjid atau musalla di dekat rumah kita, kadang-kadang ada rasa malu, rasa akan dicemoohkan orang. Dulu tidak melihat, tidak menoleh ke masjid. Datang azan dia diam saja di rumah. Sekarang baru rajin. Kadang-kadang kita malah dikira orang, ini mungkin memohon ampun atas kesalahannya dulu. Merasa banyak makan uang negara yang tidak halal. Atau korupsi. Kalanya begitu. Sahabat BN, khusus bagi yang belum pensiun, mungkin ada baiknya kita turuti nasihat Bapak yang pensiunan TNI Angkatan Laut tadi. Kita persiapkan untuk kesibukan kita, untuk aktivitas kita. Nanti setelah pensiun, ketika masih aktif. Mungkin tidak melulu berbisnis,
Mungkin kita punya bakat menulis. Kita persiapkan diri kita untuk nanti setelah pensiun kita jadi penulis di media massa. Dan pikiran kita selalu aktif. Atau mungkin aktif di berbagai organisasi. Atau mungkin juga bisa menjadi politisi. Aktif di partai. Itu bagi yang belum pensiun. Sehingga jangan takut menghadapi pensiun. Bagi yang pensiun, yang sekarang punya aktivitas, mungkin sebagai pengusaha, atau mungkin sebagai politisi, atau yang lain-lain. Tentu kita sudah bersyukur kepada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih Dia berikan kepada kita ladang untuk beraktivitas. Bagi yang tidak sama sekali, jangan putus asa. Optimislah. Kita apa yang ada rasa pada diri kita ini sebagai bakat, sebagai keinginan, mulai. Mungkin kita berbisnis, mulai saja. Memang sulit memulai bisnis seperti saya katakan tadi di saat pensiun. Tetapi apa boleh buat? Pernah seorang pensiunan TNI Angkatan Udara datang kepada saya. Dia bercerita bagaimana sulitnya dia memulai usaha di saat dia telah pensiun. Uang pensiunnya habis untuk membayar cicilan rumah Perumnas yang dipaksa oleh komandannya ketika setahun menjelang pensiun mengambil rumah tersebut. Karena komandannya berpikir supaya nanti dia jangan terkejut ketika dia harus meninggalkan asramanya. Begitu pensiun. Pak, pensiunan saya tinggal hanya 400 lagi, Pak. Anak saya masih ada 2 orang yang masih kuliah. Kami hidup bersama 2 suami istri. Saya tidak ada pekerjaan apa-apa, Pak. Bantu saya, Pak. Dia mau kerja di tempat saya. Apa yang mau saya kasih kerja kepada bapak yang menurut saya tidak seharusnya saya perintah lagi. Karena jauh lebih tua dari saya. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.